بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, pernah dengar nama Al-A'mash, Imam Al-A'mash? Para penuntut ilmu hadis pasti tahu betul nama Al-A'mash. Dan dari wafatnya beliau sampai hari ini sudah berlalu beberapa abad, jauh. Tapi sampai hari ini beliau masih disebut-sebut namanya. Ketika menyampaikan hadis Rasulullah SAW disebut namanya. Dan bahkan kita ketika menyebutkan nama beliau, kita katakan rahmatullah. Semoga Allah merahmati. Doa kebaikan untuk Al-Imam Al-A'mash rahmatullah ta'ala. Beliau mengatakan, laula al-Quran lakuntu baqqalan yakdziru lin-nasu an yashtaru bihi. Kalau seandainya bukan karena Al-Quran, ilmu Al-Quran, niscaya aku sudah menjadi tukang sayur atau sudah menjadi apa? Pedagang yang manusia ketika itu menjauhiku karena lusuh, kotor, enggak ramah untuk dilihat, menjauhi beliau dan tidak membeli dari beliau kalau bukan karena Al-Quran. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat umat ini dengan ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dan sebaliknya begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan suatu kaum karena Al-Quran. Tetapi Al-A'mash diangkat oleh ilmu dan dimuliakan oleh para penuntut ilmu, para ulama dan orang-orang yang mulia yang lain. Kalau kita berbicara tentang mereka, para ulama yang benar-benar jujur di dalam thalabul ilminya, kita akan dapat di banyak hal yang menakjubkan dari kisah kehidupan mereka. Dan ini serunya membaca biografi para ulama rahimahullah ta'ala, terkhusus di dalam hal thalabul ilmi. Dan di antara contoh besar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang hamba itu dengan Al-Quran adalah tentang Atha ibnu Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Dan perlu diketahui Atha ibnu Abi Rabah dahulunya adalah budak milik seorang wanita dari penduduk Mekah. Dia itu apa? Budak yang dijual, dibeli, pindah tangan. Kalau berbicara tentang Atha ibnu Abi Rabah, tentang rupanya, nggak ada yang indah dari rupanya. Hidungnya pesek. Rupanya, kalau seandainya kita lihat gitu, pasti bilang apa? Jelek banget. Tapi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan sesuatu yang agung untuk Atha, Abdullah bin Abbas menjadikannya sebagai maula, sebagai mantan budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Abbas. Yang tadinya apa? Budak dibeli, kemudian dibebaskan. Setelah belajar di tangan para sahabat Rasulullah SAW,
Akhirnya apa? Beliau menjadi rujukan penghuni, menjadi rujukan ahli Makkah, menjadi rujukan penduduk Makkah. Tidak hal apa? Fatwa. Setiap ada permasalahan agama datang ke mana? Allah dan Nabi Allah. Dan bahkan dikatakan tidak ada seorang yang dimintai fatwa di Makkah kecuali Allah dan Nabi Allah. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengambil banyak faedah dari Allah. Sosok yang seperti tadi kita bicarakan bahkan disegani oleh para penuntut ilmu. Sampai dikisahkan ketika Allah itu duduk di sebuah majelis, datang kepadanya para penuntut ilmu duduk di sisi Allah dan Nabi Allah. Mereka mengatakan, para penuntut ilmu ini saksian para penuntut ilmu yang duduk di majelis Allah. Kunna nahabu an nas'alahu hatta yatanahna. Kami dahulu itu apa? Takut mau bertanya, segan mau bertanya kepada Allah, sampai betul-betul apa? Atau apa? Mendengar. Baru apa? Ada yang berani untuk bertanya. Yang dahulunya budak yang diremehkan, Allah Subhanahu Wa Taala angkat dengan ini. Ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat dan telah Allah akan angkat orang yang mau belajar dan jujur di dalam perjalanan ilmunya. Kelak Allah akan angkat. Hanya masalah waktu. Lihatlah bagaimana para ulama kita rahimahullah pada zaman ini. Bagaimana kita selalu doakan mereka rahimahullah. Dan mungkin yang mendoakan bukan satu dua. Ketika kajian seperti ini, kita sebut nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semuanya mengatakan rahimahullah. Beliau selalu mendapatkan banyak doa rahmat. Ketika kita melihat para ulama kita didoakan untuk mereka, semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah meninggikan derajat mereka. Dan kalau mau kita ambil contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat mereka, lihat ketika mereka wafat, bagaimana penghuni dunia ini bangkit untuk mendoakan mereka para ulama. Banyak pelajaran yang terakhir yang mungkin bisa kita bawakan pada malam hari ini tentang penghormatan para ulama rahimahullah untuk guru-guru mereka dan orang-orang yang mereka ketahui hamalatul ilmi, adalah pembawa-pembawa ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dahulu pernah terjadi di majelisnya sebuah kejadian. Kejadiannya terjadi pada Imam Bukhari sendiri. Beliau di majelis ngapain? Duduk, menyampaikan hadis, terus apa? Berdiri, duduk lagi. Nanti setelah waktu lagi apa? Berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Terus seperti itu. Maka beliau ditanya, "Ma baru?" Ada apa dengan? Beliau mengatakan, "Nadartu ila babil masjid wa kana as-sibyanu yal'abun wa kullama marra sabiyyun qumtu wa jalastu." Aku melihat ke arah pintu masjid dan aku melihat di sana ada anak-anak yang sedang bermain. Maka ketika ada seorang anak yang lewat, maka aku berdiri, kemudian aku duduk.
Maka orang-orang yang ada di majelisnya bertanya, siapa anak tersebut yang yang membuat Al-Imam Bukhari bisa berdiri menghormatinya, kemudian duduk kembali. Beliau ditanya mana tersebut, siapa? Anak itu siapa? Anak kecil itu siapa? Bukan yang sudah dewasa, anak-anak. Ada ibnu syaikhin kana yudarrisu. Ini adalah putra seorang syekh, guru yang dahulu mengajarkanku, anak guru. Hormat dan para ulama rahimahullah terhadap ini. Fakana kullama marra ibnu qama kiraman li abihi. Ketika anak tadi lewat, dia berdiri untuk menghormati ayahnya. Yang itu gurunya sendiri. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Maka dari sini kita paham betul ilmu akan mengangkat derajat kita. Ilmu akan memperbaiki kondisi hidup kita. Walaupun seluruh manusia itu dahulunya banyak dijauhi, karena mungkin kita melakukan ini, melakukan itu, karena kita miskin, karena kita rupanya nggak ada elok-eloknya dilihat dan seterusnya. Tapi kelak Allah Subhanahu wa taala akan angkat bila orang tersebut berilmu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Yang terakhir, poin yang terakhir, ketika penyebutan yang panjang tadi tentang para penuntut ilmu untuk menguatkan kaidah yang terakhir. Kalau seandainya ada orang yang lemah dan mereka adalah para penuntut ilmu, mereka orang yang paling layak untuk kita berbuat baik kepada mereka, untuk kita berikan manfaat pada mereka, untuk kita senangi mereka dan seterusnya. Boleh jadi mereka lebih ikhlas daripada kita di dalam doa, dalam ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui perantara mereka memberikan pertolongan yang tidak kita duga untuk kita, memberikan rezeki yang tidak kita duga. Dan mereka adalah penuntut ilmu, asli penuntut ilmu, bukan yang main-main, bukan penuntut makanan, bukan penuntut tidur, bukan penuntut waktu-waktu pasang untuk dihambur-hamburkan dan seterusnya. Tapi mereka adalah penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ini yang bisa kita kasih pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil pelajarannya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.